Oke, aku jelasin tugas, tapi sebelumnya ada mukaddimah dulu ya, pembukaan buat trigono ini. Trigono intinya ya segitiga lah ya. Eh, bahas segitiga, bahas segitiga tuh banyak ya requirement sebelum bahas trigono. Di antaranya adalah Pitagoras. Iya, Pitagoras A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat gitu ya. Jadi misalnya yang paling terkenal adalah 345 ya. 345. Ya, triple-nya ya. Terus 5, 12, 13 dan kawan-kawan gitu ya. Dan turunannya gitu ya. Kayak ini tuh jadi 6, 8, 10 gitu-gitu. Ya itu SMP lah. Nah, misalnya ini 3, sini 4, ini 5. Nah, jadi si garis miring ini itu pasti yang terpanjang gitu ya. Nah, dan garis miring ini sudut depannya adalah sudut siku-siku gitu. Kan total apa namanya? Total segitiga tuh sudutnya 180 ya. Nah, diambil nih kalau segitiga siku-siku berarti ada siku-sikunya 1. Berarti di sini ada 90, sini 1. Ya, di sini 1 nih. Maka keduanya ini sisa 90 kan. Gitu. Misalnya ada 60 30 gitu. Ada 45 45. Nah, gitu. Ada 37 53. Ah, ini nanti familiar nih. Oke. Nah, yang digunakan oleh gurumu adalah 60 sama 30 dan 45 sama 45 di soal tersebut gitu ya. Nah, sini kita bisa buat perbandingan 3 4 5 itu yang biasa ya. Nah, sekarang ada yang lain nih perbandingannya. Ini aku mau coba cari dulu ya. Misalnya 6 8 10 dah. Misalnya kita ini 10, ini 8. Nah, ini kan 6 nih kalau dari triple nih. Kalau dari triple yang ini. Nah, gimana cara mengaplikasikan rumus A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat? Nah, C kuadrat itu adalah sisi C nih. C ini C, ini B, ini A. B sama A boleh ketukar terserah. Kalau C-nya nggak boleh ketukar. Nah, udah gitu. Coba kamu tulis saja A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadratnya 8 kuadrat plus B kuadrat sama dengan 10 kuadrat. 64 tambah B kuadrat sama dengan 100. B kuadrat sama dengan 100 kurang 64, 36. B-nya 6. Akar dari 36 gitu ya. Nah, itu maksudku yang cara aplikasinya gitu ya. Ya, ini reminder aja. Oke, lanjut. Sebelum buat segitiga, aku lupa ini requirement penting juga. Kalau kamu namain sudut, ini penting ya. Misalnya sini sudut A atau sudut B, sini B, sini C, sini A. Itu pakai kapital, nama titik sudut. Tapi kalau nama sisi itu pakai huruf kecil. Nah, ya, jadi aku ulang lagi, sudut itu pakai huruf besar dan adanya di titik sudut. Kalau sisi pakai huruf kecil dan adanya di kayak panjangnya gitu. Nah, yang dinamakan sisi A adalah ini gitu ya. Jadi sudut A depannya itu sisi A, sudut B depannya itu sisi B kecil, sama sudut C juga depannya C kecil. Nah, kalau kamu jadi ada cara dua ngapalin nih si sisi ini. Apa? Kalau di segitiga ya. Jadi sini udah ada B, di sini udah ada C. Berarti lengkapinnya A kan gitu. Sini udah ada C, sini udah A. Sini berarti lengkapinnya B gitu. Dan seterusnya. Atau ya kamu apalin depannya sudut A, ya berarti sisi A gitu ya. Terkadang sisi A kecil ini adalah bisa disebut sisi BC gitu ya. Sama aja. Gitu. Ya biar nggak liar aja. Oke. Itu requirement yang awal yang diperlukan. Nah, selanjutnya kita pengen gambar sin konstan. Ya, sin konstan dengan nama sudut. Nah, aku udah waktu itu udah pernah jelasin sin konstan adalah demi sami desa. Depan miring, samping miring, depan samping. Ya, demi sami desa. Depan miring, samping miring,
depan samping. Itu maksudnya apa? Ini kayak jembatan keledai ya namanya. Ya kamu juga pasti dikasih. Nah, misalnya kita ditanya sin A. Maka jawabnya adalah coba apa? Demi. Nah, depannya sin A itu apa? Ini kan depannya sudut A. Ini A, sudut A nih, sudut A. Nah, terus depannya itu adalah sisi BC, berarti BC. Ya, bentar, aku rapin dulu. Berarti depannya adalah sudut BC. BC. Nah, miringnya itu adalah AC, selalu AC ya miring mah. AC. Miring mah nggak berubah. Kalau depan sama samping berdasarkan perspektif. Kita coba cos A. Cos A berarti kita praktekin sami. Sami berarti cos A, ini sudut A, sampingnya adalah ini. Sisi ini, berarti AB. AB per samping, miring. Miring ya AC lagi. Kayak gitu. Nah, kalau tan depan sama samping. Nah, kalau tan A berarti tan A berarti depannya apa? BC. Sampingnya apa? AB. Berarti BC per AB. Just like that. Nah, ini tuh bisa, tan itu adalah sin per cos. Nah, makanya bisa kita tulis nih, kalau misalnya kita tulis BC per AC per BC, sorry, AB per AC. Nah, AC-nya saling mencoret, jadinya bisa kamu tulis BC per AB gitu, sesuai ini. Nah, itu tan itu adalah sin per cos. Nah, just like that. Terus juga mungkin kamu udah ituin tabelnya ya, tabel sudut istimewa ada 0, 30, 6, 45, 60, 90. Ini nanti aja ya, menurutku pas kita pertemuan sungguhan. Dan soalnya di soalmu itu nggak perlu kayak gitu ya. Kita mengenal sin, cos, tan aja. Nah, mereka ini punya kembaran. Sin itu kembarannya adalah cosec. Ya, jadi depannya cos. Maksudnya walaupun cosec depannya cos, tapi itu lawannya sin. Nah, kalau cos itu lawannya sec. Sec aja, sekan. Kalau tan itu lawannya cot. Kotan. Nah, ini tuh adalah cosec itu adalah definisinya ya sepersin. Kalau ini ya sepercos. Kalau ini ya sepertan begitu. Nah, ini aku jelasin kenapa, karena ada pertanyaan kotangan di soal. Oke. Itu requirement-nya. Kita coba aplikasinya. Maksudnya kita coba soal. Wait. Oke, ini soalnya. Nomor 1 begini. Terus ceritanya cos A plus sin A. Nah. Sini soalnya mudah ya. Nggak perlu pakai sin ini berapa, cos ini berapa gitu. Gimana caranya? Ya. Pertama itu kita lihat ya. Diketahui segitiga ABC dengan BC 60. Kita gambar ABC, BC-nya 20. Sudut A 45. Nah, udah tuh. Maka nilai dari cos A plus sin A. Nah, di sini ada keterangan bahwasanya siku-sikunya di B. Ini aku udah sesuai siku-sikunya di B. Terus BC-nya 20, A-nya 45. Nah, kan siku-siku mah 90. Berarti sisi lainnya ada sudut C-nya adalah 45 gitu kan. Kan 180 kurangi 90 kurangi 45. Nah, sisanya kan kalau pengen habis gitu ya, dikurangi 45 lagi. Berarti kan sudut ini 45. Begitu. Nah, jadi sudut C itu 45. Tanpa diketahui soal kita bisa mendapatkannya. Nah, itu tadi aku bilang di sini nih ada 60, 30. Ini sudut ya, bukan panjang. Terus ada 45, 45. Nah, itulah yang digunakan oleh gurumu. Jadi kalau ada nemu siku-siku yang sudutnya adalah 45, 45, dan 90, ya, maka
perbandingan panjangnya adalah 1:1:2, akar 2. Gitu. Sudut yang atas ini sudut, yang ini adalah panjang sisi. Ini pernah pas SMP. Ya, semoga kamu masih ingat. Nah, aku bilang sini pakai perbandingan segitiga. Nah, di sini ada syaratnya jika sudutnya 45. Jadi kalau ada salah satu sudut yang 45 dan dia segitiga siku-siku, berarti kan sudut yang lainnya 45. Gitu. Nah, pakai perbandingan 1:1 banding akar 2. Nah, akar 2 kan lebih gede dari 1 nih. Kenapa? Ya 1 kan akar 1, berarti akar 2 lebih gede. Berarti akar 2 ini miliknya si sisi miring. Selainnya 1 sama 1 ini boleh ketuker. Gitu. Nah, di sini dibilang BC adalah 20 atau sisi A. Sisi A kecil itu 20 ya. Di depannya A nih. Nah, ditanya cos A plus sin A. Nah, sini kita cari dulu. Berarti misalnya ini aku pengen namain ini AB, panjang AB, terus dibanding panjang BC, dibanding panjang AC gitu. Nah, jadi panjang BC 20, panjang AB berapa? 20 juga gitu. Dari mana? Dari perbandingan gitu. AC panjangnya 20 akar 2. Tinggal ditambahin 20 akar 2 gitu ya, dikaliin 20 kan. Nah, ceritanya adalah cos A plus sin A. Nah, cos A itu adalah, coba cos A gambarnya begini ya, sini A-nya. Berarti cos itu adalah samping per miring. Berarti ini banding ini. Ini kan 20. Sorry. Bukan banding ini. Banding miringnya. Ini kan 20. Nah, di sini miringnya 20 akar 2. Nah, di sini aku tulis. Sama sin A. Sin A itu depan. Nah, berarti ini, yang ini bandingnya miring gitu. Nah, itu udah aku praktekin lah. Jadi aku iniin kebetulan 20 sama 20 gitu ya. Jadi kelihatannya nggak ada bedanya. Coba aku tulisin. Kalau cos A itu adalah AB per AC. Sedangkan sin A itu BC per AC. Kebetulan di sini ya si AB sama BC sama gitu ya. Oke. Sini jelek. Aku hapus saja. That's it buat nomor 1. Terus kamu bisa tambahin. Kenapa bisa tambahin? Karena sama-sama akar 2 gitu ya. Sini setengah akar 2 tambah setengah akar 2. Ibarat setengah A tambah setengah A. Jadi A akar 2 aja. Itu nomor 1. Nomor 2 juga nggak kalah gampangnya. Tapi di sini angkanya agak rumit. Nah, di sini pakai perbandingan sudut 30, 60, dan 90. Aku bacain dulu. Diketahui segitiga XYZ dengan siku-siku di X. Siku-siku di X sudah sesuai nih, siku-siku di X. Bila besar sudut Y adalah 30, nah sudut Y di sini 30. Kamu boleh juga gambar di sini, terserah aja. Maka tentukan nah, ada 4 situ yang perlu ditentukan. Dengan XY itu 20. Nah, jadi XY 20. Nah, XY itu adalah kan, nah tadi kita ingat kalau XY satunya lagi temannya Z. Berarti ini adalah milik depannya sudut Z gitu kan. Berarti sudut Z kan 60. Kenapa 60? Di sini udah 90, di X udah 90. Di Y udah 30. Nah, berarti kan kurang 60 lagi biar jadi 180. Begitu. Nah, berarti Z ini adalah depannya 20. Jadi jangan keliru naroknya. Bukan di XZ ya kan. Nah, udah gitu ini 20 per 3 akar 3 sama 40 per 3 akar 3 itu aku naruh setelah kita ngitung. Kayak gitu. Nah, aku jawab ya, sini pakai perbandingan segitiga. Dengan perbandingannya, kalau kamu nemu sudut 30, 60, sama 90. Nah, bukan pakai perbandingan yang tadi, perbandingan panjangnya, tapi pakai perbandingan 1, akar 3, dan 2. Gitu. Nah, ini dari mana sih? Nah, ini tuh kita bisa buktikan gitu ya dengan A kuadrat plus B kuadrat plus sama dengan C kuadrat. Coba A kuadrat itu 1. Nah, B kuadrat itu akar 3 kuadrat berarti 3. C kuadrat itu adalah 2 kuadrat 4. Kan sama nih. 1 plus 3 itu akar 4. 1 plus 3 itu 4 gitu. Yang ini juga sama. 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, tapi 2-nya ini adalah C kuadrat. Nah, kalau kita cari C berarti kan akar 2 gitu. Ini C kuadrat adalah 4, berarti akar 4 itu 2 gitu. Ini udah sesuai. Ini tuh berdasarkan Pitagoras juga ya. Oke. Nah,
Nah, kita gambar nih di sini. Kita tulis di sini. 1 banding akar 3 banding 2. Nah, akar 3 itu mewakili 20 gitu ya. Jadi, akar 3 itu lebih gede dari 1. Kan kalau diakarin berarti akar 1 banding akar 3 banding akar 4. Urutannya itu ya. Nah, akar 3 itu lebih gede dari akar 1. Maka akar 3 ini miliknya 60 sudutnya, bukan milik 30. Gitu. Nah, di sini 30. Nah, yang ini yang paling gede ya 90. Nah, ini kan kalau secara kita sederhanain, kita bagi 30 semua itu 1 banding 2 banding 3 ya. Nah, tapi kalau di panjang segitiga bukan kayak gitu, nggak sesimpel itu. Oke, lanjut. Nah, ini aku buat lah 1 banding akar 3 banding 2. Nah, akar 3-nya ini 20. Nah, berarti kita harus cari ini 20 per 3 akar 3 ini dapat dari mana? Nah, kita lihat sini. Akar 3 per 20 sama dengan 1/A. Ini aku ibaratin ya. Jadi, pakai perbandingan gitu. Jadi akar 3 per 20 sama dengan 1/A. Nah, terus kita kali silang A sama akar 3, terus 20 sama 1. A akar 3 sama dengan 20. Berarti A-nya adalah 20 per akar 3. Nah, terus kita sederhanakan rasionalkan penyebut jadi 20 per 3 akar 3. Berarti requirement yang lain adalah menyederhanakan penyebut harus lancar. Gitu. Nah, 20 per 3 akar 3. Nah, itu udah dapat 20 per 3 akar 3 untuk si ini nih perbandingan 1. Nah, kalau perbandingan 2, berarti kan tinggal dikali 2, berarti jadi 40 per 3 akar 3. Nah, ini. Nggak usah ngitung lagi kita. Nggak usah ngitung perbandingan lagi. Udah dapat situ, itu udah dapat panjangnya. Nah, itu 20 per 3 akar 3 adalah depannya 30, kan sudut paling kecil 30. Nah, berarti XZ depannya 30 adalah 20 per 3 akar 3. Nah, ini yang pertanyaan 2D. Nah, YZ itu udah ketemu juga 40 per 3 akar 3. Nah, kita lanjut ke sin Y. Sin Y adalah definisinya, kita lihat. Sin Y sekarang sinnya di bawah nih. Aku gambarin ulang. Nih. Nah, berarti sin Y adalah sin itu demi depan ini, berarti per miring ini. Nah, depannya itu XZ. Nah, berarti sini aku tulisin ulang XZ per ZY atau YZ. YZ ya lebih bagus berdasarkan abjad. Nah, XZ 20 per 3 akar 3, YZ 40 per 3 akar 3. Nah, kita perbandingkan, akhirnya setengah dapat. Ini kenapa akar 3-nya saling coret, 3-nya saling coret. Berarti tinggal 20 per 40. Nah, pertanyaan kedua adalah sin kuadrat Y. Sin kuadrat Y itu maknanya adalah sin Y kali sin Y. Maka setengah kali setengah, seperempat. Yang terakhir adalah cos Y plus kotan Y. Nah, cos Y, kita balik lagi. Ini kalau tadi nyari sin, ya. Ini kalau nyari cos aku XX ini ya. Kalau ini titik. Nah, kalau nyari sin berarti ini sin Y tadi, sin Y. Nah, sekarang cos Y. Kalau cos Y berarti samping per miring. Berarti ini per ini. Gitu ya. Sampingnya kan X. Yang ini nih. Terus sampingnya sisi miringnya segitiga ini adalah yang ini. Yang ini. Maka ini per ini. Gitu. Berarti 20 per 40 per 3 akar 3. Nah, sini aku udah tulis. 20 per 40 per 3 akar 3. Nah, ini aku balik dulu. 20 per 40 akar 3 kali 3. Nah, dapat. Ini kita bagi coret jadi setengah. Nah, berarti tersisa 3 per 2 akar 3. Nah, akar 3-nya ini kita rasionalkan penyebutnya. Gini ya, aku ulang 3 per 2 akar 3. Ya, aku sorry. Begini, terus kita kali akar 3. Akar 3 per akar 3. Berarti hasilnya adalah 3 per 2 dikali 3 akar 3. Berarti 3-nya saling coret jadi setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 dapat cos Y-nya. Nah, kalau cot Y itu adalah kotan itu adalah definisinya sepertan Y. Nah, tan Y-nya sendiri adalah sin Y per cos Y gitu ya. Atau kita udah dapat tadi sinnya setengah, cosnya setengah akar 3. Nah, kita bagi sisa jadi ya sisa 1 per akar 3. Nah, kita rasionalkan jadi sepertiga akar 3. Kita jumlahin bisa nih, cos Y plus cot Y setengah akar 3 ditambah sepertiga akar 3, jadi 5 per 6 akar 3. That's it. Nah, itu aja.
Kayaknya ada yang kurang. Bentar. Ya aku lupa pengen bahas apa. Tadi keingetan padahal. Oke, ingat lagi. Tadi itu cara menghitungnya ya. Maksudnya 20/3 akar 3 sampai dapat 40/3 akar 3 gitu ya. Nah, sebetulnya gini. Ini aku gambar lagi nih segitiga yang ini. Ya. Ini PDF-nya nggak aku kirim lah karena coret-coretan ini mah. Plus coret-coretan gitu ya. Ini 20 ya. Ini 20/3 akar 3. Ini 40/3 akar 3. Nah, ini mewakili akar 3. Ya, ini mewakili 1. Ini mewakili 2. Nah, yang ditanyakan tadi sudut ini ya, Y. Nah, ini mah tambahan aja lah. Ini mah tambahan aja. Nah, berarti kita nggak usah pakai angka segede ini. Nggak usah. Coba kamu hilangkan pikiran dari 20/3 akar 3, 40/3 akar 3 sama 20. Kita cuma pakai 1 akar 3 sama 2. Yang ditanya sin Y. Berarti sin Y adalah depannya berarti 1 per miring. Miringnya 2. Berarti 1/2. Cos Y. Nah, cosnya berarti sisi samping. Sini samping. Akar 3. Terus miringnya 2. Nah, akar 3/2 kan setengah akar 3. Gitu. Nah, ini jadi maksudku apa? Sin Y kita ngitung ribet nih. 20/3 akar 3 nih. Yang ini nih. 20/3 akar 3 plus 40/3 akar 3. Betul hasilnya setengah ya. Ya memang realnya begitu. Karena kan panjangnya seperti itu ya. Bukan panjangnya itu 1 bukan. Tapi panjangnya itu 20 gitu ya. 20/3 akar 3 gitu. Nah, tapi maksudku sebenarnya itu mereka dari sini. Jadi kalau ada 30 sama 60 ya begitu gitu ya. Jadi kan ini tadi sudutnya berapa sih sudut Y? Sudut Y kan 30. Nah, sudut 30 tuh sinnya tuh setengah gitu. Nah, makanya aku bilang ini tuh nanti ini 0, 30, 45, 60, 90 ini sudut istimewa dalam trigonometri. Nanti dihafalkan, gampang kok ngafalinnya. Itu nanti gitu. Entah kamu udah dapat atau belum, tapi step by stepnya belum gitu. Ini di tingkat lanjut, satu tingkat di atasnya gitu. Oke, itu aja sih. Terima kasih.